Hai Tribuners, senang sekali saya Inggilita Karur. Saat ini kita berjumpa dalam program Tribun Kesehatan. Nah Tribuners, Tribun Kesehatan kali ini kita akan membahas tema kita yaitu adalah tips lebaran sehat untuk anak selama pandemi. Ya Tribuners, tidak terasa ya untuk bulan puasa di bulan April ini akan segera berakhir. Dan beberapa hari lagi kita akan menuju Hari Raya Idul Fitri. Nah Tribuners, untuk pembahasan kali ini sudah hadir kedua narasumber kita, yaitu dokter dari Rumah Sakit Siloam PAL 2. Langsung saja kita sapa kedua dokter kita. Halo dokter, apa kabar dokter? Baik, Ya dok, sebelum kita bahas untuk pembahasan kita kali ini dok, mungkin dari dokter bisa memperkenalkan diri dulu nih dok kepada para Tribuners. Silakan dokter. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Siloam PAL 2. Dalam hal ini saya Dr. Paulina Kasih, MKes, dengan Dr. Valencia Teno, spesialis anak di Rumah Sakit Siloam PAL 2. Pertama-tama puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan karena rahmat dan anugerahnya sehingga kita bisa bertemu di tempat ini. Karena tanpa campur tangan Dia, kesemuanya ini sia-sia belaka. Dan kami berterima kasih kepada Tribun Manado yang mana memberikan kepercayaan untuk kita bisa silaturahmi dalam hal ini. Jadi sekali lagi kami atas nama seluruh karyawan-karyawati Siloam Hospital PAL 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan cabang Tribun dan seluruh karyawan-karyawati Tribun yang ada di Manado. Ya, luar biasa sekali ya Tribuners. Itulah perkenalan dari Dr. Paulina Kasih MKes selaku Direktur Rumah Sakit Siloam PAL 2 dan juga Dr. Valencia Teno SPA selaku dokter spesialis anak di Rumah Sakit PAL 2. Nah Tribuners, jadi untuk kita membahas tema kita pada hari ini, nantinya akan ada sesi pertanyaan bagi siapa yang menjawab dengan benar akan mendapatkan giveaway menarik dari Siloam Hospital PAL 2. Jadi buat Tribuners pantangin terus sampai habis karena pembahasan kita nanti di season 1 akan ada giveaway. Jadi Tribuners pantengin untuk pembahasan kita. Karena pembahasan kita ini pastinya akan bermanfaat dan juga menarik untuk Tribuners dengar dan cermati. Oke, langsung saja nih Tribuners, tidak lama-lama kita akan bincang-bincang mengenai pembahasan tema kita yaitu tips lebaran sehat untuk anak selama pandemi. Namun sebelumnya Tribuners, saya akan tanya-tanya dulu nih tentang mengenai Rumah Sakit Siloam sebelum kita bertanya kepada Dr. Valencia. Nah, kita akan tanya kepada Dr. Paulina nih untuk menjelaskan atau menginformasikan nih dok tentang Siloam Hospital PAL 2 itu secara umum seperti apa sih dok? Oke, terima kasih atas pertanyaan ini ya Bu Angel. Rumah Sakit Siloam PAL 2 itu mulai dibuka pada tanggal 7 November 2019. Pada saat itu kami melayani pasien umum, private, corporate, dan insurance. Jadi pada kesempatan ini kami terus terang aja ya melayani itu dengan hati ya terhadap pasien-pasien yang datang. Tapi pada tahun 2020 mulai itu kan timbul pandemi COVID. Jadi pada tanggal 20 April 2020 Rumah Sakit Siloam PAL 2 ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Utara sebagai rumah sakit rujukan COVID. Nah, jadi pada saat itu poliklinik dan emergensi non-COVID kami tutup. Jadi kami khusus hanya melayani pasien COVID selama itu. Baik rawat inap maupun rawat jalan. Dan terus terang aja pada saat itu kan COVID dianggap tabu. Orang-orang pada takut dalam hal ini. Tapi selang berjalan ya, puji Tuhan ya, kami bisa melayani pasien COVID dengan baik. Jadi semua pasien-pasien yang datang itu ya, walaupun
melayani COVID itu tidak semudah apa yang kita pikirkan, ya toh. Jadi kadangkala memikir masalah karyawannya seperti apa pada saat mereka masuk untuk 3 bulan baru gantian gitu-gitu ya. Jadi memang berat sekali pada saat itu. Tapi syukurlah selama pandemi COVID ini berlangsung kurang lebih sudah 2 tahun kan. Nggak ada karyawan yang meninggal karena COVID di Siloam PAL 2. Puji Tuhan, itu salah satu kita bersyukur. Nah, kemudian mulai pada saat itu di tahun 2020 sampai 2021 April, ya toh 1 tahun. Sesudah 1 tahun itu COVID mulai menurun, ya. Setelah menurun itu kami sudah membuka pelayanan poliklinik umum lagi. Nah, begitu juga rawat inap umum. Tapi untuk emergensi ada 2. Emergensi COVID dan emergensi non-COVID. Juga perawatan rawat inap COVID dan non-COVID. Jadi seperti itu. Nah, kadangkala kan pasien bilang begini, takut ke Siloam PAL 2, sarang COVID. Tapi sebenarnya di Siloam PAL 2 itu ya, nggak perlu kita takut. Karena semua sudah diatur sesuai dengan prosedur kesehatan. Jadi aman selama ini di Siloam PAL 2. Karena semua di ruangan itu bahkan sampai toilet itu sudah tekanan negatif. Poliklinik semua dipasang akrilik dan semua itu di tiap ruangan tekanan negatif. Jadi aman. Jadi walaupun sekarang kita melayani pasien COVID dan non-COVID, tapi dan ruangan itu aman. Jadi tidak masalah. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ya dok, khawatir, untuk para pasien-pasien mungkin yang ingin mengalami sakit ataupun COVID bisa langsung di rumah sakit Siloam PAL 2 bisa, ya dok ya. Iya. Nah, untuk unggulan ataupun fasilitas, adakah fasilitas yang disediakan di rumah sakit Siloam itu sendiri seperti apa dok? Atau pelayanan unggulan yang ada? Pelayanan unggulan di Siloam ini kan pertama kan kami unggulkan itu ya pelayanan ibu dan anak. Juga ada 4 penyakit dasar. Ya, 4 penyakit dasar itu kan termasuk di situ. Kan ibu dan anak, kemudian penyakit dalam, bedah dan penyakit dalam dan anak ya. Jadi ada 4 ini kan. Dengan pelayanan 4 dasar ini dibantu lagi dengan penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit jantung, penyakit infeksi tropik ya, ada juga di sana. Kemudian bedah, ada bedah tumor kan, bedah kan ada bedah umum dan ada bedah tumor. Sudah ada bedah tumor di Rumah Sakit Siloam PAL 2 dan juga ada perawatan rehabilitasi medik. Jadi kalau ada orang lumpuh, boleh rupa istilahnya kalau bahasa Manado, ngovermak di sana bisa ya. Bisa, ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi ada perawatan itu juga. Kemudian tidak kalah pentingnya ada program unggulan, yaitu sekarang ini dengan Siloam at Home. Wah, Siloam at Home. Seperti apa itu dok? Mungkin bagi Tribuners penasaran ya. Siloam at Home ini misalnya ya, ada pasien-pasien ya, contoh ya, kalau dia keluar dari rumah sakit, dia masih perlu perawatan lanjut, kami bisa kunjungan ke rumah. Kemudian juga ada yang pasien-pasien yang mau membutuhkan pertolongan ya, karena ya umpamanya ada kan orang-orang tua tidak mau dirawat di rumah sakit kan, karena mereka rasa tabu, susah ya. Mereka mau dirawat di rumah dan juga akan datang perawat maupun dokter spesialis. Tapi mereka harus janjian. Mereka ngomong, kami membutuhkan dokter spesialis bisa enggak, dokter umum bisa enggak, perawat bisa enggak. Nah, itu kami tanya, apakah kita harus melayani mereka itu dari pagi 1 kali 24 jam, kami bagi tugas ya toh. Tapi kalau enggak, cuma berapa waktu-waktu tertentu, bisa juga terserah pasien mau minta seperti apa pelayanan di
Siloam at Home ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu 24 jam ya dok ya? Bisa 24 jam tergantung daripada keluarga memintakan. Supaya kan kami bisa mengatur petugas. Ya. Kalau enggak, kami enggak bisa mengatur petugas kan. Nah, jadi seperti itu. Oh, ini yang seperti ditayangkan ya dok ya? Iya, Ini jadi yang seperti ini. Siloam at Home. Siloam at Home. Apakah dari pasien sendiri dok, ada persyaratannya tidak untuk Siloam at Home ini? Nah, dari pasien sendiri itu sebenarnya persyaratannya itu mereka hanya mendaftar umpamanya di My Siloam atau mereka datang langsung ketemu di rumah sakit, jadi seperti itu. Jadi terserah mereka ya, karena di rumah sakit kalau mereka butuh apa kan lebih jelas ya. Nah, jadi kenapa mereka harus beritahukan siapa yang akan kami layani supaya kami bisa memfasilitasi. Gitu. Umpamanya dan opa-opa atau oma yang sakit pas dia dapat serangan pada saat itu, ya kami bawa EKG untuk sementara periksa di sana, lihat oh dalam keadaan begini kemana kita harus bawa dia langsung. Jadi seperti itu. Oke, menarik ya Tribuners. Jadi dari Rumah Sakit Siloam sendiri menyediakan fasilitas Siloam at Home. Jadi Tribuners yang mungkin dari persyaratannya juga sendiri hanya mendaftar saja ya dok ya. Mendaftar aja. Jadi tidak perlu diragukan juga untuk fasilitas yang ada di Rumah Sakit Siloam. Jadi tadi dokter bilang kalau untuk mendaftar di My Siloam. Di online ya dok. Online. Ada juga nomor telepon mungkin dok? Ada. Ada itu ada. Sudah ada nomor telepon yang bisa dikontak. Oke. Wah, menarik sekali ya Tribunas. Jadi untuk Tribunas fasilitas itu salah satu fasilitas unggulan yang ada di Rumah Sakit Siloam. Nah, mungkin dari fasilitas lain-lainnya dok, seperti teknologi yang di Rumah Sakit Siloam itu apakah ada yang terbaru dok yang tersedia di Rumah Sakit Siloam? Yang tersediakan itu peralatan-peralatan, rasanya di semua rumah sakit ada itu peralatan toh. Tapi dan di sebagus apapun peralatan tanpa ditunjang dengan pelayanan manusianya itu sia-sia. Ya betul. Ya kan? Dari sumber daya manusianya itu saya rasa itu paling penting. Ya kan? Benar sekali dok. Jadi untuk layanan dari tenaga ahli juga dokter harus mengetahui itu ya dok ya. Jadi percuma juga kalau teknologi bagus tapi kalau dokter atau sumber daya manusianya tidak bisa mengerjakannya. Tidak bisa mengerjakan, dan juga pelayanan mereka kayak cuek-cuek dengan pasien kan nggak bisa. Iya tuh. Jadi seperti itu. Jadi untuk pelayanan pelayanan sendiri di Siloam ini juga baik ya dok ya untuk pasien ya dok. Itu pasien. Yang saya unggulkan ke situ ya. Nah, menarik ya Tribuners untuk pembahasan kita bersama dengan Dokter Pauline. Nah, untuk layanan pemeriksaan penanganan nih dok terhadap anak sendiri di Siloam Hospital seperti apa nih dok? Penanganan anak ya. Jadi penanganan anak ini pada saat kan mereka masukkan di My Siloam kan, umpamanya ada anak ini umpamanya dia sudah dalam keadaan shock, dalam keadaan apa, dokternya langsung melayani. Dokter spesialisnya langsung datang, ditelepon langsung datang. Dan dokter di situ, dokter ini dan dokter jaga itu 1 kali 24 jam. Jadi mereka langsung datang. Jadi kan nggak jadi masalah dalam kasus apapun ya, mereka langsung layani gitu loh. Berupa contoh tadi kan, ada pasien ya tanpa identitas, datang sudah tidak sadar, langsung ditanggulangi gitu loh, bisa hidup dan puji Tuhan. Tapi untuk ke depan lanjutnya itu seperti apa kan, tetap saya tidak tahu gejala sisanya seperti apa. Tapi untuk sementara dari tadi pagi sekitar jam 10 sampai sekarang masih hidup. Saya datang ke sini masih hidup lah. Ya, jadi seperti itu. Oke, menarik ya Tribunas. Jadi itu dia dalam penanganan terhadap anak juga langsung ditangani oleh dokter ya dok ya. Yang menangani spesialis anak ya dok ya. Termasuk dan dokter Valencia dalam hal ini. Iya. Nanti kita akan tanya-tanya ya kepada dokter Valencia untuk tips untuk anak dalam di lebaran nanti dan di masa pandemik ini.
Nah, mungkin untuk dokter juga bisa diperjelaskan dalam jenis kamar rawat inap apakah yang tersedia ini dok di Siloam Hospitals. Nah, rawat inap di Siloam Hospitals ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, dan super VIP. Gitu. Jadi itu boleh dari pasien bisa memilih ya dok ya? Hak pasien untuk memilih dia mau di kelas mana. Tapi pelayanannya semua sama. Tidak dibeda-bedakan Tidak artinya ya dok ya? dibeda-bedakan. Kelas 3, kelas 1, kelas 2, dan Ya. VIP. Semua itu sama Semua pelayanannya. Itu keunggulannya. Tetap baik dalam pelayanan di Rumah Sakit Siloam PAL 2 Iya, ya dok ya. seperti Tetap itu. melayani bagi pasien maupun di kelas bawah ataupun Bawah. kelas atas ya dok Iya. ya, semuanya tetap sama. Karena setiap pasien dia mempunyai hak untuk dilayani. Ya, benar. Ya kan? Ya, Itu. itu jadi menarik ya memang untuk kewajiban dari dokter-dokter Dokter, ataupun iya. juga di rumah sakit seperti itu dalam Iya. membantu pasien ya Membantu dok ya. pasien. Iya. Wah, oke. Nah dok, selama pandemik dan saat sekarang ini dok, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Siloam Hospital PAL 2 di masa pandemi ini dok? Nah, tantangan besar di masa pandemi yang mana tadi kan saya sudah katakan Ya. pada saat kita melayani itu tidak dilayani oleh keluarga, dan khusus itu memang seorang tenaga medis baik para dokter spesialis, dokter umum, dan para medis, para perawat dalam hal ini mereka kan memakai hazmat. Jadi memang berat untuk mereka itu tantangannya paling berat Ya. di situ. Tapi puji dan syukur dalam 2 tahun ini mereka melayani itu sudah mereka lalui dengan aman. Nah, Ya, dan mereka merasa bahagia telah menolong orang-orang yang memang tidak dilihat oleh keluarga, tapi bisa pulang ke tengah-tengah keluarga mereka baik, sembuh, dan dalam hal ini. Itu tantangan pada saat pandemi. pandemi ya dok. Ya kan? Untuk tantangan mungkin setelah pandemi. Setelah pandemi ini. Tantangan setelah pandemi ini salah satu ya. Tantangan juga berat untuk Siloam PAL 2 sebenarnya. Karena dia terletak di tepi jalan. Ya, Ada tabrakan, ada apa orang ya kecelakaan. yang ya, kecelakaan. dok. Walaupun tidak kecelakaan, tiba-tiba di jalan dia sudah tidak bisa Pusing, sadar. ya. Mereka langsung angkat bawa ke Siloam PAL 2. Jadi seperti itu. Karena memang juga terbilang strategis juga ya dok ya, rumah Strategis sakit karena tepat rumah di sakit pinggir di jalan. pinggir jalan. Tapi walaupun pasien ini identitasnya tidak ada, tetap kita menolong semaksimal mungkin untuk menyelamatkan pasien ini. Jadi tetap dari Rumah Sakit Siloam tetap ada tindakan Ada pelayanan tindakan. untuk pasien yang mungkin tidak ada identitas ya dok Iya. ya. Nah itu seperti apa dok ketika tidak ada identitas dari rumah sakit, apa tahap langkahnya untuk Nah. selanjutnya dok? Jadi tahap Dalam selanjutnya penanganan, ya, pasien ini kan tetap kita harus usahakan dia bisa sembuh ya, dia bisa hidup ya. Dan karena tidak ada identitas, tadi dipanggil polisi. Polisi datang, kemudian orang yang membawa pasien itu memang betul-betul tidak mengenal pasien ini, dan mereka menandatangani dari polisi, dan pasien yang keluar ada orang yang dapat di jalan itu langsung bawa dan menandatangani betul mereka tidak kenal pasien ini. Kemudian selangkah saya lapor ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dari Dinas Kesehatan Provinsi mereka bilang ini karena di Kota Manado saya harus lapor di Dinas Kesehatan Kota Manado. Kemudian di Dinas Kesehatan Kota Manado saya tanyakan ke Dr. Jamie Lalita. Karena kepala dinasnya sibuk, Dr. Jamie Lalita bagian pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Manado. Kemudian Dr. Jamie Lalita bilang, "Dok, itu ke Dinas Kesehatan Sosial di Dinas Kesehatan Sosial, di Dinas Sosial ya." Jadi saya minta nomor kepala dinas sosial, dan tadi saya telepon kepala dinas sosialnya, dan dia sudah mengirim 4 petugasnya untuk datang ke Siloam PAL 2. Jadi tantangan paling berat seperti ini. Kadangkala pasien datang tanpa diketahui oleh siapa-siapa, yang takut kalau dia meninggal. Dikira Siloam PAL 2 tidak melakukan tindakan. Padahal sudah dilakukan tindakan sedemikian rupa. Tapi toh kalau dia meninggal dan tidak bisa kita apa-apakan. Jadi sebelum itu pada saat kita melakukan tindakan itu kami tidak memandang
apa-apa itu. Pokoknya hidup dulu ini pasien. Kalau memang sudah ajalnya Tuhan memanggil, itu kita tidak bisa bikin apa-apa. Tapi sebelumnya setiap orang mempunyai hak untuk kita menolong. Itu prinsip di Siloam Group ya. Jadi di Siloam Group seperti itu selalu dikatakan, siapapun yang datang kita harus menolong lebih dahulu, harus tanpa pamrih. Gitu. Iya, itu menarik ya dok ya. Jadi memang dari Rumah Sakit Siloam juga tetap melakukan pelayanan yang terbaik untuk pasien ya dok ya. Oke, ini dok ada yang bertanya tadi dok, apakah Rumah Sakit Siloam menerima pasien BPJS atau ketenaga kerjaan nih dok? Oke, Siloam PAL 2 mulai 1 Maret 2022 sudah operasional menerima BPJS. Jadi sekarang ini sudah banyak pasien-pasien BPJS yang datang. Walaupun orang yang nggak mampu operasi pakai BPJS, dengan itu kami melayani. Ya, jadi pelayanan kita itu sama, baik dia kelas 3, kelas 1, kelas 2, sama pelayanannya. Oke, ya itu dia Tribuners, tadi kita sudah dengar ya pembahasan bersama dengan Dr. Paulina ya dok, mengenai Rumah Sakit Siloam secara umum dan juga fasilitas-fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Siloam. Nah untuk Tribuners, sekali lagi tadi di pembukaan saya sudah jelaskan bahwa dalam sesi pertama ini akan ada giveaway dari Rumah Sakit Siloam PAL 2. Jadi Tribuners, mungkin bagi Tribuners yang sudah mendengarkan dari Dr. Paulina juga sendiri sudah menjelaskan untuk pembahasan kita tadi. Jadi tadi kita sudah bilang harus cermati ya pembahasan ini. Nah, kita akan masuk di giveaway ya, pertanyaan buat Tribuners yang masih pantengin ini. Dok, jadi izin dulu nih dok, mau kasih pertanyaan kepada Tribuners ya, Dr. Valencia juga. Mungkin nanti Dr. Valencia bisa memberikan pertanyaan nih dok, untuk para Tribuners di pertanyaan giveaway ini dok. Atau nanti ya pertanyaan aja ya dokter ya, bisa kasih beri pertanyaan kepada Tribuners nih, bisa dibantu dok untuk pertanyaan. Atau untuk jawaban kayaknya ya dok, pilihan nanti mungkin dari Dokter Valencia bisa kasih jawaban yang benarnya ya dok ya. Saya saja nih kayaknya yang akan bertanya ya dok ya. Nah untuk Tribuners nih, dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Jadi ini dijawab dengan benar dan siapa cepat. Jadi teman-teman kita di Tribun atau teman-teman di ruang podcast, di podcast akan lihat bagi Tribuners yang menjawab dengan cepat dan juga dengan benar. Jadi dengarkan baik-baik ya Tribuners ya. Ini dari giveaway-nya dapat langsung dari hospital, dari Siloam Hospital PAL 2. Nah, untuk pertanyaan nih Tribuners, apakah layanan kesehatan terbaru yang dilakukan oleh Siloam Hospital PAL 2? Nah, A. Siloam at Home, B. Siloam New. Jadi Tribuners bisa langsung jawab di kolom pertanyaan yang ada di bawah ini di Facebook, di live kita sementara live ini. Jadi Tribuners, untuk jawabannya mungkin kita akan di sesi akhir ya. Nanti Dokter Valencia bisa kasih tahu jawabannya apa. Nanti juga akan diumumkan di sesi terakhir, dan nanti bisa langsung hubungi di nomor telepon yang nantinya akan saya sebutkan di sesi akhir Tribuners. Jadi sekali lagi, apakah layanan kesehatan terbaru yang dilakukan oleh Siloam Hospital PAL 2? A. Siloam at Home, B. Siloam New. Langsung ya Tribuners, dijawab siapa cepat dan benar. Oke? Nah, itulah dia Tribuners untuk giveaway yang pertama. Jadi masih ada giveaway yang kedua nih Tribuners. Jadi tetap pantengin dan cermati penjelasan hari ini ya Tribuners. Oke. Oke, jadi langsung dijawab sekarang ya. Oke, jadi Tribuners untuk giveaway-nya ini, pertanyaan di season pertama ini akan langsung dijawab oleh Dokter Valencia, dok. Jawabannya ya? Iya, dok. Nah, jadi sudah ya ini Tribuners ya, sudah siap ya? Oke, langsung saja nih, dok. Untuk jawaban yang benarnya adalah apa nih, dok? Jawaban yang benar adalah A.
Siloam at Home. Siloam at home ya. Jadi Tribuners mungkin sudah ada yang jawab nih, siapa cepat. Dan benar ya Tribuners, itu nanti kita akan di season terakhir ya, di terakhir acara kita akan umumkan dan nanti langsung kita bilang siapa. Oke, langsung aja nih Tribuners, kita lanjut ke pembahasan kita. Tadi kita sudah tanya-tanya kepada dokter Pauline. Wah, menarik ya dok ya. Terima kasih dokter Terima kasih. untuk pembahasan secara umum mengenai Rumah Sakit Siloam dan juga fasilitas apa yang tersedia. Nah, langsung saja nih Tribuners, mengenai tema kita yaitu adalah tips kesehatan anak di Lebaran selama masa pandemi. Nah, kita langsung kepada Dokter Valencia. Dokter Valencia sudah menunggu ini dari tadi ya dok ya. Sehat ya dok ya? Sehat. Dokter cantik, aduh. Belajar bersama ya. dengan Dokter Paulin juga. Luar biasa ini ya. Oke dok, kita akan tanya nih dok mengenai seputaran kondisi terkini perihal pandemik dan anak. Secara umum mungkin dari Dokter Valencia melihat kondisi pandemi seperti ini, apalagi tinggal menghitung hari ya dok ya, kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, dari Dokter Valencia sendiri bagaimana sih dok kondisi terkini perihal pandemik dan juga anak dok? Ya, untuk kondisi terkini soal pandemi memang sejak bulan Maret sudah mengalami penurunan untuk COVID-19. Begitu pula dengan kasus anak. Jadi memang untuk saat ini, apalagi di bulan April mendekati Hari Raya, memang kasus COVID sudah sangat menurun. Tetapi bukan berarti tidak ada. Jadi memang masih ada tapi memang menurun. Jadi tetap prokes juga harus dilaksanakan ketat. Jadi memang pas di bulan Mei ya dok ya, bulan Mei sudah mulai menurun. Iya, sekarang udah mulai menurun, terutama nanti Mei mungkin lebih turun lagi. Iya. Mudah-mudahan amin. Nah itu ketika waktu naik-naiknya itu sekitaran kira-kira berapa orang itu dok, yang berapa pasien lah ya, dok, diperkirakan yang terkena pandemi, apalagi anak-anak ya dok ya? Kalau anak-anak yang terkena waktu COVID yang kemarin ya. Iya dok. Kalau yang bulan Februari kemarin itu cukup banyak sih, karena kemarin itu kan yang mewabah kan itu yang Omikron, jadi sangat cepat sekali jangkitnya. Jadi biasanya datang itu klaster-klaster keluarga, jadi mama, papa, anak, oma, opa. Jadi memang banyak kasus anak waktu bulan Februari itu. Nah ini sekarang sih memang sudah mulai menurun kasusnya, tetapi waktu menjelang Idul Fitri ini atau Lebaran ini kita justru harus berhati-hati, karena biasanya udah mulai lengah ini kan, karena udah mulai turun, jadi orang-orang udah pada lengah, tidak pakai, ada yang tidak pakai masker juga, ada yang sudah jarang cuci tangan. Jadi jangan sampai selesai Lebaran justru kasus kita meningkat, jangan sampai ya, mudah-mudahan jangan sampai. Jadi tetap stabil. Ya memang dilihat-lihat sekarang ya dok ya, sudah banyak yang tidak patuh juga, tidak menggunakan masker, apalagi di pusat perbelanjaan ya dok. Apalagi sekarang anak-anak ya dok ya sudah bisa masuk ya? Iya dok. Nah itu yang bisa jadi penyebaran juga bisa cepat ya dok ya terhadap anak. Wah, apakah itu ada data atau anjuran khusus nih dok dan dari Ikatan Dokter Indonesia untuk masyarakat khususnya anak-anak dalam persiapan mudik Lebaran dok? Itu seperti apa juga dok? Jadi ini kan 2 tahun ini udah tidak ada mudik ya, baru sekarang ada mudik lagi. Jadi tentunya masyarakat pada excited, senang sekali ya bisa mudik. Nah yang harus diperhatikan terutama anak-anak yang usianya di bawah 6 tahun, biasanya kan belum ada rekomendasi untuk vaksinasi COVID. Jadi untuk anak di bawah 6 tahun yang tidak bisa vaksin COVID, diharapkan orang tua di sekelilingnya, orang tua, kakak, oma, opa, pengasuh atau siapapun yang udah dewasa sudah harus vaksin lengkap. Jadi yang anak 6 sampai 17 tahun sudah harus 2 kali vaksin. Di atas itu sudah harus mendapat booster ketiga. Jadi diharapkan dengan sekeliling dari anak itu sudah lengkap vaksinnya, diharapkan membentengi anak tersebut dari COVID. Jadi juga diharapkan juga jangan dilupakan, jangan cuma vaksin COVID ya. Jadi anak di bawah 6 tahun juga maupun di atas 6 tahun tetap harus melakukan vaksinasi lengkap ya, rutin ya. Seperti vaksin BCG, difteri, pertusis, tetanus, campak, kemudian ada vaksin polio juga, dan vaksin yang lain-lain yang direkomendasikan oleh pemerintah.
gitu. Jadi itu penting ya dok ya untuk vaksin buat anak. Penting sekali. Nah untuk vaksin yang di umur 6 tahun ke atas ya dok, itu apakah ada jenis vaksinnya yang boleh anak-anak gunakan seperti Sinovac mungkin atau untuk anak dok? Untuk anak sendiri yang direkomendasikan sekarang baru yang Sinovac. Sinovac. Sudah bisa 2 kali pemberiannya di atas 6 tahun. Diharapkan semoga mudah-mudahan ini anak di bawah di bawah 6 tahun itu sudah ada soundingnya atau rencana, tetapi masih dalam penelitian, sehingga masih perlu waktu lagi untuk disetujui. Mudah-mudahan secepatnya bisa, sehingga semua anak-anak kita bisa divaksin. Wah, menarik ya Tribuners. Jadi untuk orang tua jadi bisa memperhatikan juga anak-anak ya dok ya, untuk tetap menggunakan vaksin ya dok ya. Nah dok, mungkin ada nih tips and triknya nih dok, bagaimana supaya selama mudik anak-anak bisa tetap aman dan nyaman nih dok. Oke, untuk tips ya, jadi pertama kalau mau mudik persiapkan dulu barang-barang anak, terutama yang masih bayi. Jadi persiapkan dalam satu tas itu sudah harus ada baju gantinya, susunya, makanannya atau snack, kemudian mainan-mainan yang sering dia bisa menenangkan dia, selimut. Kemudian jangan lupa juga sediakan obat-obat yang penting, yang seperti obat penurun panas, obat muntah, kemudian mungkin obat untuk diare. Kemudian sediakan juga alat seperti termometer, plester, luka, kan penting kan, kadang-kadang di jalan ada luka atau ada obatnya. Kemudian perhatikan juga sarana transportasi. Jadi untuk mudik biasanya ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil, kereta api, kapal, bus dan lain-lain. Jadi perhatikan kalau misalnya mau naik pesawat, perhatikan juga harus tahu batas umur naik pesawat. Karena kan anak yang di bawah umur 2 hari dari maskapai biasanya tidak memperbolehkan untuk terbang. Untuk anak 2 sampai 7 hari umurnya sudah boleh terbang, tapi harus ada surat dari dokter, harus ada surat keterangan. Dan untuk anak lebih dari 1 minggu biasanya udah diizinkan oleh maskapai. Tapi kembali lagi sebelum berangkat tetap pertanyakan kembali ke maskapai, karena kan kadang ada aturan yang suka berubah. Ya. Kemudian kalau pada saat naik pesawat, usahakan kalau membawa anak, usahakan duduk di daerah pinggir atau daerah jalan, supaya kan bisa, kalau anaknya bosan bisa gampang keluar masuk untuk jalan-jalan ya. Perhatikan juga saat mau berangkat, sediakan earmuff yang pakai telinga atau earplug, karena bisa tekanan di pesawat kan bikin anak sakit telinga ya, jadi harus disediakan untuk dipakai di pesawat. Kemudian yang terakhir, kalau di pesawat juga perhatikan jam terbang. Usahakan pas jam terbang itu jam anak istirahat siang atau nap. Jadi lebih enak kan pas dia berangkat naik pesawat terbang, dia udah minum susu udah bisa tidur. Jadi lebih tenang aja begitu. Itu kalau mau naik pesawat. Kalau misalnya mobil lain lagi nih. Kalau di mobil harus ada, usahakan ada car seat. Karena kan perjalanannya panjang dan lama. Jadi biasakan usahakan ada car seat supaya anak juga lebih nyaman untuk duduk. Perhatikan juga posisi car seat-nya itu harus ada di tengah kursi ya, tidak bisa di depan samping sopir, ya harus di tengah kursi. Dan perhatikan juga kalau anak umur 2-3 tahun, car seat-nya menghadap belakang. Kalau anak yang lebih besar, menghadap depan. Jadi lebih aman posisinya seperti itu. Idealnya kalau anak sudah besar dan sudah bisa pakai seat belt, di mana seat belt-nya itu disilang di bahu ya, bukan di leher. Itu sudah nggak perlu lagi tambahan car seat atau bangku atau bantalan lah gitu. Gitu sih. Wah, menarik ya dok ya. Untuk tips and trick, jadi buat para orang tua ataupun keluarga sendiri harus memperhatikan anak-anaknya nih yang ingin mudik. Tadi dokter Valencia sudah menjelaskan jika naik mobil ya dok ya, untuk bisa pakai safety belt-nya juga bagi anak-anak yang sudah tahu pakai safety belt, jangan salah pakai di leher ya dok ya. Iya, kadang ada lingkar udah leher, kadang di bawahnya nggak dipakai ya, cuma lingkar lehernya aja. Yang seperti itu sih hati-hati aja penggunaan seatbelt, kan penting ya. Nah dok, untuk ini nih biasanya kan kalau lebaran ya dok ya, apalagi kan pesiar kan ya dok, ke keluarga atau ke rumah tetangga ya dok ya. Pastinya nih anak-anak kan tahu aja nih, anak-anak kan suka makan yang manis-manis dok, makanan-makanan. Nah itu bagaimana ya dok cara untuk menangani anak-anak ataupun bagi anak-anak yang mungkin sudah berlebihan makan yang manis-manis dok? Oke, jadi dari awal sudah mau berkunjung ke rumah saudara atau rumah teman, harusnya dari awal sudah di-sounding ke anaknya. Maksudnya dikasih pengertian kalau anak yang sudah mulai ngerti kalau ini kita mau bersilaturahmi, jadi sana ada makan, bisa makan tapi
kontrol lah makannya. Jadi mungkin orang tua lebih selektif kalau misalnya pergi ke rumah keluarga, lebih selektif dalam pemilihan makanan, harus lebih berhati-hati jenisnya begitu, karena anak-anak kan perutnya agak sensitif ya, tidak seperti orang dewasa begitu. Jadi pemilihan makanan harus dijaga. Harus dijaga. Wah, itu dari Dokter Valencia. Mungkin dari Dokter Paulina ada bisa mau ditambahkan nih dok untuk mungkin anak-anak yang Jadi kan seperti tadi sudah dikatakan oleh Dokter Valencia. Jadi untuk anak-anak ini, kadang-kala kan anak-anak ini kan suka bandel, ya kan? Tidak lepas dari sifat mereka seperti itu. Tapi kalau dia sudah diperingati oleh orang tuanya, biasanya dia dengar kok. Jadi umpamanya contoh ya, dia suka makan pedas. Ada kan anak-anak suka makan pedas. Dek boleh makan pedas, tapi jangan banyak ya. Ya toh, sedikit aja. Atau kadang-kala kan biasa ada rujak atau apa kan. Dek jangan dulu makan rujak, kalau itu makan nasi dulu sedikit, baru makan itu. Dan perhatikan jangan dikasih banyak. Kita ibaratnya kita yang menakar dan kira-kira dia hanya boleh seperti ini. Mungkin dari situ itu ya, jadi harus perhatikan ya dok ya, untuk orang tua, anak-anak juga nih, aduh apalagi anak-anak yang super aktif ya dok ya. Aduh super aktif itu luar biasa. Dan mungkin dari Dokter Valencia juga itu tadi makanan ya dok, makanan manis-manis. Kalau minuman nih, soda-soda itu anak-anak gimana itu dok? Lebaran nih. Sebenarnya kalau untuk icip-icip mungkin masih boleh, tapi tidak boleh banyak, jadi cuma sekedar icip ya bisa lah. Untuk yang volumenya yang mesti dijaga, jangan banyak, karena kan itu bergas, jadi kadang bikin naik asam lambung, anak bisa jadi muntah-muntah, apalagi yang soda. Ya, yang soda ya dok ya, itu Tribuners harus diperhatikan ya. Jadi kayaknya minum susu kali ya dok ya. Iya, mungkin kasih kenyang dulu ya. Jadi di rumah mungkin sudah kalau untuk anak bayi sudah minum susu dulu, atau anak yang udah toddler itu sudah bisa kasih minum susu dulu supaya nggak terlalu lapar, atau udah makan dulu di rumah sedikit ya. Oke. Menarik ya Tribuners, jadi itu yang harus orang tua ataupun keluarga perhatikan, apalagi karena memang anak-anak kan tidak bisa dikontrol selalu ya dok ya, jadi harus mungkin diberi himbauan juga dari orang tua. Nah dok, selama pandemik ini apakah di Rumah Sakit Siloam juga dok masih ada anak yang terkena COVID-19 saat ini dok? Untuk bulan terakhir ada pasien COVID anak-anak itu di bulan Februari 2022 masih, memang waktu itu masih, dan cukup banyak. Kemudian sampai di bulan Maret itu sudah nggak ada, sudah tidak ada, sampai sekarang pun sudah tidak ada. Jadi kalau untuk anak-anak sendiri fasilitasnya seperti apa dok? Fasilitas ruangannya, untuk fasilitasnya ruangannya sama seperti pasien pada yang umumnya, pada umumnya sama saja, tidak dibedakan. Cuma biasanya anak-anak yang masuk itu sama-sama dengan orang tua. Jadi orang tuanya positif, anaknya juga ikut masuk. Jadi ada yang menemani lah. Kalau anak yang masuk sendiri itu bagaimana dok? Jadi kan boleh ya boleh dok. Jadi kalau itu anak-anak, umpamanya kan ada anak-anak ya yang masuk sendiri, dia kena, orang tuanya enggak kena. Jadi orang tuanya harus mengerti, sebenarnya enggak bisa dijaga kan dia. Tapi anak ini enggak mau, tapi dia perlu dirawat. Mau enggak mau orang tua harus menjaga, temanin dia. Tapi orang tua ini jangan keluar dari kamar, hanya menjaga dia. Jadi semua itu difasilitasi dari rumah sakit. Gitu, seperti itu ya. Jadi dia tidak bisa keluar karena dan membuat surat pernyataan jika dan kena itu bukan dari rumah sakit itu sendiri, karena dia terpapar dari anaknya. Bisa kan? Jadi seperti itu. Jadi membuat satu surat pernyataan. Jadi itu, seperti itu. Itu dok, dari kalau anak yang terkena COVID, kemudian COVID. orang tua yang menemani, dia tidak COVID kan. Tapi kalau untuk orang tua yang tidak menemani, apalagi kan dok, anak-anak kan tahu ya dok ya, mereka akan rewel seperti itu, atau biasanya dalam penjagaannya seperti apa? Jadi selama ini ya kejadian kan di Siloam PAL 2, selama ini ada pasien anak yang itu kena kan, orang tuanya diminta untuk jaga. Karena ini anak tidak mau dirawat. Jadi resiko dari kami pilihan kepada keluarga. Nggak dirawat di rumah tidak memungkinkan anak ini.
dirawat di rumah sakit sebenarnya tidak bisa ada yang menjaga. Ya. Kecuali ada yang COVID sama-sama COVID. Tapi kalau enggak, saya bilang enggak bisa. Jadi pilih. Mau pilih dong ibu sebagai orang tua yang mamanya bikin surat pernyataan. Tetap saya rela untuk menjaga anak ini. Dengan catatan kami bilang, ibu enggak bisa keluar. Ya. Tetap hanya menjaga anak ini. Dan ibu harus pakai masker. Nggak bisa ibu lepas masker. Gitu. Jadi protokol kesehatan ibu tetap jaga. Jadi tetap ya dok ya, Tetap, kalau iya. bagi anak yang mungkin tidak bisa, bagi pengawasan sendiri, dia rewel, tetap orang tua harus Orang ikut tua ya harus dok ya. ikutin. Tapi puji Tuhan selama ini walaupun itu ibunya nggak kena. Karena protokol kesehatan dijalankan. Ya. Dia tetap pakai masker. Jadi kalau dia mau buka masker, ya masuk di kamar mandi sebentar, iya kan? Iya. Di kamar mandi juga tekanan negatif, iya tuh. Iya. Jadi kan dia menjaga anak kan dia cuma melihat begitu. Dia bisa jaga jarak, yang penting anak itu lihat mamanya ada. Ada. Tapi puji Tuhan selama ini enggak ada yang kena. Wah, jadi memang aman ya dok ya, Aman. tetap aman. Jadi itu bukti salah satu ya saya bilang aman dan Ya. cuma catatan ibu jangan keluar dari ruangan. Dari ruangan ya Ibu dok. sudah bawa baju, Iya. sudah semua difasilitasi oleh rumah sakit. Sampai anak itu sembuh pulang. Gitu loh. Wah, Jadi semoga seperti ya, itu. semoga ya dok ya, di saat nanti pas setelah lebaran juga ya dok ya, Iya. tidak ada lagi anak-anak yang Anak-anak terkena. yang terkena. Jadi harus perhatikan, orang tua harus perhatikan anak, apalagi di tengah-tengah kerumunan ya dok. Kita kan tidak tahu ya dok ya, dari orang tua ataupun dari orang dewasa yang bisa menularkan penyakit COVID-19. Nah, kita ke dokter Valencia nih dok, untuk hal apa saja nih dok, kan kita harus lihat juga ya, tentunya untuk anak-anak kita harus perhatikan. Jadi untuk orang tua nih, hal apa saja dok yang diperhatikan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat agar supaya tetap aman dan nyaman selama merayakan hari raya Idul Fitri. Tadi kan tips and triknya ya dok ya. Nah, sekarang untuk supaya tetap aman dan nyaman nih dok. Oke. Jadi pertama jaga kesehatan ya, Jaga dengan kesehatan. cukup tidur, makan yang cukup ya. Kemudian perhatikan juga untuk orang tua atau masyarakat yang mau sholat ke masjid kan pada hari raya, itu usahakan masjidnya dicari yang prokes, jadi yang masjidnya yang pintunya dibuka, jendelanya dibuka, jadi sirkulasi udaranya baik. Kemudian yang mau ke masjid juga usahakan wudhu di rumah sebelum ke masjid. Kemudian tetap menaati prokes ya, pakai masker, usahakan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Dan terakhir mungkin kalau di masjid itu biasanya pulang atau keluar kan sering kumpul-kumpul ya, itu juga usahakan dihindari, tidak ada kumpul-kumpul setelah selesai beribadah gitu. Wah, jadi itu Kemudian ya dok. Nah, kemudian lagi biasanya pada hari raya Lebaran kan sering kumpul-kumpul keluarga. Jadi usahakan yang merasa diri sehat boleh berkumpul, tapi kalau merasa diri kurang sehat atau sakit, usahakan jangan, lebih baik dan lebih aman untuk diri sendiri dan orang lain untuk virtual saja kalau kalian sedang tidak memungkinkan ya untuk kumpul. Kemudian kalau pada saat kumpul bersama itu diharapkan orang-orang tua, biasa kan kalau bawa anak ya, apalagi yang anaknya yang gemuk-gemuk tuh kan suka gemes ya, suka peluk tuh, suka cubit, nah itu dan suka cium-cium. Itu untuk saat ini sebaiknya jangan dulu. Iya dok, pegang-pegang itu pipinya tidak boleh ya dok ya. Iya, sebaiknya jangan. Kotor ya benar. Harus steril juga orang dewasa ya dok ya. Bisa. Itu juga harus dijaga karena kan kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain juga gitu. Wah, jadi itu Tribunas tadi dokter Valencia sudah jelaskan bahwa untuk aman dan nyaman kita harus jaga kesehatan. Untuk kedua, perhatikan bagi Tribunas yang akan ke masjid ya dok ya, untuk mematuhi protokol kesehatan juga dan menaati prokes dan tidak adanya kumpul-kumpul bagi yang merasa sakit ya dok ya, betul. kurang sehat. Itu kalau udah lemes-lemes gitu ya dok ya. Iya bahaya. Sebaiknya tinggal di rumah. Dan jangan lupa untuk anak-anak kan dari IDAI merekomendasikan anak lebih dari 2 tahun lebih baik pakai masker ya, untuk dari 2 tahun. Tapi 2 kalau tahun ya, lebih dari 2 tahun, tapi kalau di bawah 2 tahun usahakan memakai face shield.
Oh gitu dok. Mm-mm. Jadi di bawah 2 tahun menggunakan face shield yang kecil ya dok Iya. ya. Untuk baby. Untuk baby ya benar. Jadi 2 tahun sudah boleh pakai Pakai masker masker. ya, tapi sambil dipantau. Kadang kan kalau sesak apa kan anak kan kadang kurang bisa kasih tahu ya. Iya. Orang tua perhatikan pola nafas juga. Nah, jadi itu Tribunas itu ya, perhatikan baik-baik dari Dokter Valencia untuk nyaman dan aman bagi kita yang merayakan hari raya Lebaran nanti, karena sudah tidak lama lagi ya, Ya. dok ya, sudah beberapa hari Beberapa lagi hari sudah depan. mau hari raya Idul Fitri. Nah, biasanya nih dok, kalau mungkin dari anak-anak sendiri ataupun dari kejadian tahun lalu ya dok ya, ada tidak dok dari rumah sakit menangani ketika setelah atau sebelum hari raya Idul Fitri, penyakit-penyakit anak-anak yang timbul itu seperti apa nih dok? Ya, jadi kalau setelah hari raya itu paling sering sakit perut, Sakit diare, diare ya, Dok, muntah, ya itu paling sering. Itu paling sering karena biasanya kan makan kayak tadi makan tidak beraturan, apalagi minum soda yang banyak menyebabkan gas di perut dan banyak yang muntah sama diare. Itu kemudian biasanya orang tua juga kadang kan makannya yang menyusui ya, masih menyusui ya. Orang tua kan menyusui, ada kan orang tua yang jaga makan, ada yang makannya sudah mulai agak berantakan ya waktu lebaran karena kan makanannya enak-enak semua. Iya. Jadi itu biasanya Cookies ya dok ya, gula-gula Iya, udah di makanya makanan. jadi biasanya orang tua yang Udah masih banyak. menyusui itu anaknya kan asinya masih menyusui, jadi ada anak-anak yang bayi juga ada yang diare gitu, jadi tetap harus dijaga makannya. Kemudian ada juga yang batuk pilek sih yang kedua terbanyak setelah sakit perut, batuk pilek. Mungkin karena biasa imunitas anak masih kurang dan mungkin ruangan yang tertutup, dan kayak saya sebutkan tadi yang suka pegang-pegang, Pegang-pegang. cium-cium itu kan bikin terjangkit ke anak. Tahu kalau kadang orang dewasa tidak merasa sakit tapi mungkin mereka pembawa, jadi bisa menyebabkan anak sakit tuh. Menarik banget ya Tribunas untuk pembahasan kita bersama Dokter Valencia dan juga Dokter Paulina. Nih dok, kita sudah mau masuk di giveaway kedua nih dok. Jadi untuk Tribunas, mungkin Tribunas sudah perhatikan ya, tadi pembahasan kita bersama dengan Dokter Paulina tadi sudah dijawab juga untuk jawabannya bersama Dokter Valencia. Siapa yang benar dan siapa yang cepat ya di kolom komentar. Nah, jadi ini Tribunas, kita akan bacakan pertanyaannya. Ya, mungkin dari saya atau Dokter Paulin nih boleh membacakan giveaway kedua nih dok, boleh tidak dok? Oke. Oke, dari dokter mungkin Iya. bisa untuk pertanyaan giveaway kedua nih dok. Jadi Tribunas dengar baik-baik ya. Bisa langsung ditulis di kolom komentar di Facebook ya. Oke. Oke. Ya, saya bacakan ya. Sebutkan minimal 3 hal penting yang perlu diperhatikan agar anak tetap sehat dan aman selama Lebaran. Oke, jadi apa dok? Sekali lagi dok. Sekali Mungkin lagi. Tribunas tadi kali ada iklan kali. Oh, Coba dok lagi oke. sekali lagi ya. Sebutkan minimal 3 hal penting yang perlu diperhatikan agar anak tetap sehat dan aman selama Lebaran. Jelas? Oke, ya, itu dia ya. Jadi dok 3 hal ya. Minimal ya, Oh minimal 3 Minimal. hal Kalau lebih. penting. Jadi itu tadi Tribunus, kalau Tribunus sudah dengarkan baik-baik perbincangan atau pembahasan bersama dengan Dokter Valencia, mungkin Tribunus tahu ya dok ya. Nah jadi pemenang ini akan diumumkan di akhir sesi ya Tribunus. Jadi saya juga akan membuka 2 pertanyaan dari Tribunus. Mungkin di chat Facebook ada pertanyaan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan mungkin dari oke baik jadi untuk Tribunas kita sudah sudah ada 2 pertanyaan untuk giveaway ya. Jadi sudah ada untuk dari teman-teman Tribun, sudah ada yang pemenangnya.
Oke, mungkin dari Dokter Valencia nih bisa jawab untuk jawabannya ya. Dok. Jadi minimal ya. Jadi kalau pertama masker, kemudian atau face shield, kemudian lengkapi vaksinasi dasar anak, lengkapi vaksin COVID dewasa, kemudian menjaga kesehatan dengan cara menjaga pola makan. Oke, jadi yang Tribunas salah satu ada dari jawaban dari Dokter Valencia itu ya, bisa dilihat ya. Mungkin dari teman-teman Tribun nanti bisa diinformasikan lebih lanjut seperti siapa pemenangnya. Nah, mungkin sudah ada pemenang. Oke, kita akan siap-siap mendengarkan pengumuman pemenangnya nih dok ya. Nah, biasa apalagi sudah mau lebaran ini dok. dapat hadiah kayak gini ya. Oke, siap-siap nih Tribunas untuk pemenangnya. Oke, kita tunggu dulu Tribunas. Wah, lagi sibuk mencari nih dok. Karena kan sudah mau lebaran ya dok, jadi harus ada untuk hadiah-hadiah ya dok. Oke, jadi lagi menunggu Tribunas. Jadi ini untuk pemenang bisa diambil hadiah ya di front office Siloam Hospital PAL 2, atau bisa menghubungi nomor telepon 08134458 5993. Oke, nanti pemenangnya bisa ambil di front office Siloam Hospital PAL 2, atau juga ada nomor teleponnya 0813 4458 5993. Oke. Sudah ada? Oke, sudah ada nih Tribun. Wah, jeng 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 jeng. Oke. Oke, waduh, sudah ada, ternyata antusiasnya ini. Semangat. Karena sudah mau lebaran jadi harus cepat-cepat ya Tribuners. Oke, giveaway pertama pemenangnya mungkin dari dokter kali ya, bisa bacakan nih giveaway pertama, dan giveaway kedua mungkin dari Dokter Paulina. Dokter Valencia dulu deh giveaway pertama dok. Pertama ya. Oke. Untuk giveaway pertama pemenangnya adalah Darman Metamorfosis Rahman. Selamat. Aduh, untuk lebaran nih. Oke, yang kedua dok. Yang kedua siapa ya? Siapa Jadi nih, ini mesti melihat baik-baik. Iya. Yang kedua ini Stefani Nikita Moto. Selamat bagi Selamat pemenang. ya bagi pemenang. Selamat bagi pemenang. Terima kasih untuk pemenang yang sudah mencermati ya pembahasan kali ini dan sudah mengikuti giveaway dari Siloam Hospital. Jadi untuk sekali lagi untuk pemenang bisa ambil hadiahnya di front office Siloam Hospital PAL 2, atau menghubungi nomor telepon dicatat ya Tribuners 0813 4458 5993, atau dari tim marketing Siloam PAL 2. Nah, untuk Tribuners juga tidak lupa saya untuk mengingatkan mention untuk follow akun Instagram Siloam PAL 2 di @siloampal2official dan akun YouTube-nya di Siloam Hospital PAL 2. Dan itulah Tribuners perbincangan kita untuk pembahasan kita mengenai tema kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Dokter Pauline dan juga Dokter Valencia untuk waktu dan kesempatannya, dan semoga ini bisa memberikan manfaat bagi Tribuners ya dimanapun berada. Nah, dari sebelum kita tutup nih dok, dari Dokter Paulina ataupun Dokter Valencia bisa memberikan closing statement nih dok, atau pesan-pesan kepada orang tua maupun keluarga yang ada di rumah ataupun dimanapun berada nih dok. Silakan dok. Oke. Nanti untuk keluarga yang ada di rumah sehubungan dengan tips itu dari Dokter Valencia, dan untuk saya ya, pertama-tama silaturahmi pada sore hari ini bukan hanya sampai saat ini,
tapi berkelanjutan. Ya. Kalau saya ingat pertama kali kita mengenal Tribun itu pada saat vaksinasi karyawan Tribun. Wah. Ya. Mungkin ada yang ingat, ada yang penakut pada saat itu. Iya ya. Jadi pada kesempatan ini ya, silaturahmi kita sekali lagi akan berlanjut, bukan putus pada saat ini, tapi ke depan tetap kita saling melayani, saling mencari satu solusi yang terbaik dalam penanganan kesehatan kita masing-masing. Itu aja mungkin dari saya sebagai Direktur Rumah Sakit Siloam Pal II. Dan ada tips-tips lain kami minta dari Dokter Valencia. Oke. Untuk sebagai ringkasannya, pertama untuk persiapan mudik, jangan lupa kita semua yang orang dewasa sudah harus divaksin COVID yang lengkap. Kemudian untuk anak di bawah 6 tahun dan anak di atas 6 tahun tetap harus divaksinasi lengkap juga untuk vaksinasi yang selain vaksin COVID ya, maksudnya ya vaksin dasar seperti DPT dan lain-lain juga harus lengkap. Kemudian kita ingat juga kemudian untuk pada saat kita mau berangkat mudik, kita ingat juga keperluan bayi atau anak kita juga harus lengkap, dan ingat juga untuk sarana transportasinya harus juga kita perhatikan waktu berangkat dan barang-barang apa yang perlu kita siapkan. Kemudian pada saat hari raya, pada saat lebaran, ingat yang sakit tetap di rumah, stay at home, hanya lagi virtual. Kemudian yang sehat boleh berkumpul-kumpul tetapi tetap menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, gitu, prokes dijalankan. Dan ingat yang terakhir, yang paling penting sekali, tolong sekali untuk imunisasi anak yang bukan COVID. Tolong untuk para orang tua di rumah, para tribuner sekalian harus dilengkapi, karena memang mengingat waktu COVID untuk cakupan imunisasi kita 2 tahun terakhir ini menurun sekali, menurun lumayan 2-3%, lumayan lah menurun, karena orang tua takut bawa anak ke fasilitas kesehatan untuk divaksin. Padahal kalau mengingat keuntungan vaksin itu jauh lebih besar. Jadi sekarang, apalagi sekarang saat ini sudah mulai menurun kasus, mari kita para orang tua bawa anak kita untuk divaksin. Datang ke Siloam Pal II. Datang juga, vaksin juga di Siloam Pal II itu lengkap. Jadi jangan ragu untuk dibawa ke Siloam Pal II, apalagi Siloam Pal II itu tempatnya itu aman. Semua ruangan dilengkapi oleh tekanan negatif. Jadi aman. Oke. Oke. Baik, terima kasih Dokter Terima kasih, Paulina Kasih terima MK kasih. selaku Direktur Rumah Sakit Siloam Pal II, dan juga Dokter Valencia Teno SPA selaku dokter spesialis anak di Rumah Sakit Siloam Pal II. Terima kasih ya Dok, sekali Terima lagi ya kasih, Dok terima untuk waktu dan kasih. kesempatannya. Terima kasih semua, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada pimpinannya yang sudah bersedia mengundang kami untuk silaturahmi pada sore hari ini. Oke, baik ya. Demikianlah Tribuners perbincangan kami dalam pembahasan tema kita pada hari ini. Nantikan live kami selanjutnya di fanpage Facebook Tribun Manado dan juga di YouTube channel kita Tribun Manado Official. Saya Angelita Karwur dan sampai jumpa. Dah.